Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 30. Menunggu jandanya. Mohon maaf atas kelancangan saya, Gus. Saya undur diri. Syala langsung saja melangkahkan kakinya menjauh, tapi baru beberapa langkah, ia terkejut karena melihat seseorang berdiri di depannya. Om Su. Mas Amar. Syala masih sempat-sempatnya memperbaiki panggilan. Sejak kapan sampai di sini? Baru saja, Ustadz Amar tersenyum. Aku baru mau melihat apakah kamu sudah pulang dari asrama. Oh, saya juga baru datang kok. Syala kemudian menggamit lengan suaminya dan mengalihkan topik. Sampean sudah bertemu sama teman-teman? Sudah, tadi ketemu sama Yasir. Temanku selama di pondok kan cuma Yasir. Syala tergelak. Apa kata Ustadz Yasir? Katanya dia cemburu karena aku sudah menikah sementara dia masih jomblo. Hahaha, masa sih? Iya, makanya aku sok merasihati dia untuk banyak berpuasa dan sholat malam. Ustadz Amar kemudian mengalihkan pandangannya pada Gus Adil. Assalamualaikum Gus Adil. Waalaikumsalam. Gus Adil menganggukkan kepala singkat. Semuanya ada di sini. Yuk makan dulu. Ibu Nyai Siti muncul dari arah dapur sambil melambaikan tangan. Syala buru-buru menggandeng suaminya memasuki ruang makan. Dia harus mencegah terjadinya perang antara Ustadz Amar dengan Gus Adil. Usai sholat maghrib, Abah Ridwan mengajak Ustadz Amar untuk duduk-duduk di ruang televisi. Sementara Syahla dan Ibu Nyai Siti mengobrol di ruang makan yang letaknya hanya bersebelahan dengan ruang televisi. Ini loh Mar, rencana asrama yang akan dibangun. Abah Ridwan membentangkan sebuah kertas di atas karpet. Menurut kamu gimana? Ustadz Amar tampak memperhatikan gambaran denah itu lamat-lamat. Saya tidak terlalu paham soal bangunan, Bah. Bagaimana kalau kita tanyakan sama Gus Adil? Gus Adil yang kebetulan lewat tampak kebingungan karena namanya disebut. Kenapa tanya sama Adil, Mar? Abah Ridwan mencoba meminta penjelasan. Iya, Bah. Soalnya kan saya dengar Gus Adil itu sekarang sedang kuliah jurusan arsitektur. Menurut saya untuk masalah pembangunan ini bisa kita tanyakan langsung pada yang lebih ahli. Abah Ridwan mengangguk-anggukkan kepalanya. Kamu benar juga, Mar. Adil, sini leh. Abah Ridwan melambaikan tangan pada putranya. Gus Adil ragu-ragu mendekati sang ayah. Ia kemudian duduk di antara Abah Ridwan dan Ustadz Amar. Iya, Bah. Tanyanya bingung. Abah Ridwan kemudian menunjukkan kertas bergambar denah asrama pada putra keduanya itu. Ini loh, Abah kan punya rencana buat membangun asrama baru. Kamu kan sekarang sedang kuliah jadi arsitek. Menurut kamu, denah ini bagaimana? Apakah rancangannya sudah pas? Terus kira-kira berapa banyak bahan bangunan yang harus dibeli nantinya? Gus Adil kemudian memfokuskan pandangannya pada kertas yang terbentang di tengah-tengah mereka. Kalau menurut saya begini, Bah. Gus Adil kemudian menjelaskan panjang lebar. Abah Ridwan dan Ustadz Amar sama mendengarkan penjelasan Gus Adil dengan seksama. Meskipun agak grogi, penjelasan putra kedua Abah Ridwan itu cukup jelas bagi mereka. Kamu ternyata pintar juga, Le. Abah Ridwan berseloroh. Kenapa kamu gak pernah menunjukkan kemampuanmu ini? Abah kira kamu gak tertarik sama sekali sama keadaan pondok kita. Gus Adil tersenyum canggung. Ustadz Amar menepuk pundak Gus Adil. Selama ini Gus Adil sepertinya malu untuk langsung bilang Bah. Mungkin lain kali Abah bisa membahas program pondok sama Gus Adil juga. Iya ya Amar, soalnya selama ini Adil gak pernah mau ikut.
ikutan kalau Abah membahas tentang pesantren. Jadi Abah kira Adil nggak tertarik sama sekali. Lain kali ditanyain dulu lah Bah. Ibu Nyai Siti turut menyahut dari arah ruang makan. Tahu sendiri gengsinya anak kita itu besar. Abah Ridwan dan Ustadz Amar tertawa. Sementara Gus Adil hanya tersipu malu karena apa yang dikatakan ibundanya benar adanya. Terima kasih Ustadz. Gus Adil menghampiri Ustadz Amar yang sedang duduk santai di teras dalam. Saya tahu kalau tadi jenengan sengaja biar Abah memanggil saya. Ustadz Amar tersenyum. Entahlah, saya hanya ingin urusan itu ditangani oleh ahlinya. Oh iya, bukankah selama mondok jenengan juga sudah mengurusi pembangunan? Saya sanksi jenengan tidak bisa menguasai hal sesepele itu. Kalau boleh saya tebak, sepertinya jenengan sudah mendengar percakapan saya dengan Syahla. Ustadz Amar menarik napas dalam. Saya tidak sengaja mendengarnya, mohon maaf kalau saya menguping. Sudah terlanjur juga, mau bagaimana lagi? Gus Adil mengangkat bahu. Saya juga minta maaf, karena selama ini sudah membenci jenengan. Ustadz Amar menolehkan kepalanya, ia sebenarnya tidak terkejut dengan fakta itu, hanya saja ia tak menyangka Gus Adil akan mengucapkannya secara langsung. Selama ini, saya selalu berpikir Abah sangat pilih kasih pada kami. Padahal kami bertiga adalah putra kandungnya, tapi apa yang selalu dibanggakan selalu jenengan. Kakak pertama saya sih sepertinya tidak masalah dengan hal itu, tapi saya berbeda. Saya merasa anak kandung Abah yang sebenarnya adalah jenengan, bukan kami. Jadi kadang saya merasa kesal tanpa sebab pada Abah dan jenengan. Gus Adil menarik napas panjang. Karena kemarahan tak berdasar itu, saya memutuskan untuk tidak mau mewarisi pesantren yang sudah didirikan oleh Abah dengan susah payah. Saya memilih tidak peduli dengan program atau pembangunan apapun yang terjadi di pesantren ini, toh Abah juga tidak mempercayai saya. Tapi, setelah saya pikir, ternyata saya juga ingin dianggap penting oleh Abah. Ternyata, jalan keluar dari masalah ini cukup sederhana. Saya hanya perlu bicara apa yang saya inginkan pada Abah. Karena seperti yang istri jenengan bilang, mau saya mengeluh sekeras apapun, itu akan percuma kalau tidak di depan orangnya langsung. Gus Adil mengalihkan pandangannya dari kolam ikan di depan rumah ke arah Ustadz Amar yang menatap lurus ke depan. Terima kasih karena sudah memberi saya kesempatan untuk menunjukkan kemampuan saya di depan Abah. Ustadz Amar hanya tersenyum tanpa mengalihkan pandangannya dari ikan kecil yang sibuk berenang ke sana kemari. Sama, saya tidak melakukan sesuatu yang besar. Justru jenengan harus berterima kasih pada istri saya. Dia juga yang membuat saya bertindak seperti itu. Itu benar, Gus Adil menganggukkan kepala. Sepertinya sekarang saya harus mulai mendekati istri jenengan.
Ustadz Amar sontak menolehkan kepalanya dengan mata melotot. Apa maksudnya itu? Yah, dia wanita yang menarik. Tidak heran banyak santri putra yang patah hati saat kalian menikah. Sepertinya mulai sekarang saya akan berada dalam barisan sakit hati itu. Ustadz Amar serta-merta meraih kerah baju Gus Adil sampai wajah mereka berhadapan. Hati kalau bicara. Selama ini saya menahan diri karena jenengan adalah putra dari kiai saya. Tapi kalau jenengan melewati batas, saya tidak akan tinggal diam. Wah, bukannya merasa takut, Gus Adil malah berseru takjub. Baru kali ini saya lihat ekspresi marah jenengan. Saya juga manusia, jadi bisa marah. Ustadz Amar melepaskan cengkeramannya dengan kasar. Makanya jangan buat saya mengeluarkan kemarahan saya. Hahaha, Gus Adil malah tertawa terbahak-bahak. Maaf, saya nggak bermaksud begitu. Yah, Syahla memang cantik, tapi gadis yang sudah bersuami bukan tipe saya. Tenang saja Ustadz, Syahla akan sepenuhnya menjadi milik jenengan. Ustadz Amar mendengus kesal. Gus Adil sepertinya memang sengaja menyulut emosinya. Biasanya Ustadz Amar akan memilih untuk mengabaikannya saja. Tapi karena kali ini berkaitan dengan Syahla, dia tidak bisa menahannya lagi. Tapi, saya tidak tahu sih kalau santri putra yang lain. Soalnya masih ada sekitar 20 laki yang menunggu jandanya Syahla. Mata Ustadz Amar kembali melotot marah. Melihat gelagat lawan bicaranya, Gus Adil bergegas kabur. Semangat ya, Ustadz, teriaknya jahil. Sabar, Amar, sabar. Ustadz Amar menarik napas dalam dan mengeluarkannya perlahan. Sebenarnya, Ustadz Amar bukannya tidak mengetahui betapa menariknya sang istri di mata laki lain. Yah, siapa juga yang tidak jatuh cinta pada seorang gadis cantik, pintar dan putri dari seorang kiai besar. Saat masa sekolah dulu, Ustadz Amar sering sekali menyita surat dari para santri putra yang ditujukan untuk Syahla. Tentu saja isinya sebagian besar tentang ungkapan cinta mereka. Bahkan saat dia pergi ke asrama tadi, Ustadz Amar bisa merasakan tatapan para santri yang tampak tidak suka padanya. Sepertinya mereka iri karena Ustadz Amar berhasil merebut wanita pujaan mereka. Aku harus lebih ketat menjaga istriku, Ustadz Amar bertekad sambil mengepalkan tangannya kuat-kuat. Umi. Syahla langsung menghambur ke pelukan Umi Zahra saat kakinya akhirnya menapak di pelataran Darul Quran. Umi Zahra yang menunggu bersama Abah Baharudin di teras rumah merentangkan tangannya, bersiap menyambut kedatangan sang putri. Syahla kangen banget sama Umi, ujar Syahla di dalam pelukan ibundanya. Setelah 2 minggu bepergian ke rumah mertua dan pesantrennya dulu, Syahla baru merasa lega setelah sampai di rumahnya sendiri. Kangennya sama Umi aja tuh, sama Abah nggak? Abah Baharudin pura-pura merajuk.
Syahla tertawa dan beralih memeluk abahnya. Syahla juga kangen banget sama abah. Woi, ini barangnya diangkutin dulu dong, protes Gus Sahil yang menenteng beberapa tas dari bagasi mobil. Sebagai kakak, Gus Sahil memang bertugas menjemput kedatangan Syahla dan Ustadz Amar di bandara. Syahla menatap kakak satunya itu sengit. Aku capek loh mas. Memangnya kamu doang yang capek, suamimu juga tuh. Gus Sahil menunjuk Ustadz Amar yang berjalan ke arah mereka dengan menyeret koper besar. Suamiku aja nggak protes, tuh. Syahla menjulurkan lidahnya. Emang dasarnya aja Mas Sahil itu lemah. Kamu ya, Gus Sahil hendak menjitak kepala adiknya yang super cerewet itu. Tapi Syahla keburu kabur ke dalam rumah. Aisyah, seru Syahla saat Hafsa, kakak iparnya keluar sambil menggendong putrinya yang masih kecil. Aunty kangen berat. Syahla serta-merta mengulurkan kedua tangannya dan menggendong Aisyah di dalam pelukannya. Ia kemudian sibuk menciumi pipi gembul Aisyah. Padahal gadis kecil itu sepertinya masih setengah sadar karena baru bangun dari tidur. Aduh, anakku rusak nanti, Gus Sahil berkata dramatis. Coba lihat wajahnya Aisyah itu loh, gak tertarik belas sama kamu. Syahla berdecih, ia memandangi wajah keponakannya yang memang terlihat datar saja. Tapi ia tidak peduli dan terus menciumi pipi Aisyah dengan gemasnya. Aunty bawa oleh loh buat Aisyah. Syahla kemudian mengalihkan pandangan pada Ustadz Amar yang baru memasuki rumah. Olehnya mana mas? Tanyanya kemudian. Ini, Ustadz Amar tampak kerepotan dengan semua barang bawaannya. Ada di dalam koper. Boya dibantuin tuh suaminya. Umi Zahra mengambil alih Aisyah dari gendongan Syahla. Kasihan itu suamimu repot. Syahla tersenyum nyengir. Baiklah, kalau ibu negara yang sudah memerintah, dia tidak bisa menolak kecuali mau dikutuk menjadi batu. Pada akhirnya ia menghampiri sang suami dan mengambil beberapa tas kecil untuk membantu membawakannya. Bersambung.